Itu pada zaman Belanda, kan kita kan memiliki sungai. Sungainya 120-an waktu itu. Ya, waktu dulu. Sekarang kan 70-an nih. Bayangkan yang 120-an aja masih memerlukan dia kanalisasi. Ada dua kanal besar lah, kiri kanan ayah nih. Sampai ke ini. Veteran termasuk kanal kan? Veteran masuk kanal. Dalam hitungan orang Belanda lah, bahwa daya tampung sungai pada saat terdalam tidak mampu kan? Itu pada saat jumlahnya 120. Banjarmasin kalau gambaran kita pada saat usianya di 2050 itu dalam kondisi yang sangat membahayakan. Mungkin kita nanti pada saat itu sudah sampai 1,5 meter sampai 2 meter dari di atas permukaan air sungai pada saat pasang yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kumpul dalam bicara apa saja biasa. Jadi biasa tanpa acara, tanpa ada host, kita diskusi mengenai isu-isu yang menarik. Nah, kalau kemarin kita diskusi mengenai isunya kota kosong, bukan kota kosong degradasi ya. Ada salah satu calon pembatalan si calon wali kota Banjarbaru. Nah, yang ternyata berakhir dengan sangat adem ayem, sehingga akhirnya ya kita lihatlah ke depan seperti apa jadinya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah semuanya. Nah, hari ini kita tidak lepas daripada Kota Banjarmasin debat yang kemarin Pak Akbar. Ini Pak Akbar yang menyaksikan kan? Nah, Pak Akbar ini 2 kali debat, beliau menyaksikan. Cuma kita mungkin mengkerucutkan pada hari ini Pak Akbar, Pak Prof Hadin, karena beliau Prof Hadin ini kan salah satu yang meneliti mengenai lahan rawa lah. Nah, lahan rawa, kalau Pak Akbar sudah kenal semua, ada bahwa beliau ini kan ahli di bidang tata kota, termasuk pengamat kota dan akademik pengajar di ini kan di UMN, di arsitektur. Di arsitektur. Kalau beliau hukum lingkungan terkenal, yang ini terkenal dengan masalah terkait dengan tata kota. Nah, hari ini kita khusus menyoroti atau membedah secara sekilas dulu lah, kalau mendalam perlu waktu panjang, mengenai visi misi dalam perspektifnya kita karena kita ini kebetulan cukup aktif mengamati persoalan lingkungan dan sebagainya, termasuk tata kota. Nah, kita melihat sebenarnya visi misi kota Banjarmasin itu harusnya seperti apa sih dalam kaitannya ke arah persoalan lingkungan. Nah, jadi kita tahu bahwa persoalan yang sangat universal di dunia itu adalah persoalan pemanasan global dan apalagi satunya kabar sering global boiling ya. Global boiling, global warming, global boiling. Ini berpengaruh terhadap posisi permukaan air laut. Dan kita tahu permukaan Banjarmasin itu di tahun 2018, 2018-2019 itu baru di riset atau diamati oleh, kalau tidak salah itu oleh salah satu lembaga lah, kita lupa lembaganya. Disitulah yang mereka menyatakan bahwa posisi Banjarmasin itu kisaran sekitar minus 16 cm di bawah permukaan air laut. Walaupun data-data sebelumnya 30 tahun yang lalu, waktu kebetulan kita baru pertama kali lulus kuliah tahun 89, kita sudah mengetahui, mendapat informasi bahwa data itu sekitar 16 itu tadi. Nah, jadi 16 ini tadi, kalau kita misalnya berdasarkan data terbaru mengenai misalnya data kenaikan rata-rata muka air laut, itu kan kisarannya sekitar, yang terakhir saya tadi coba buka itu sekitar 0,4 sampai 0,7 mili itu kan berarti hampir 1 cm kan? Berarti 8 mili. Nah, 8 mili 4 kan? sampai 8 berarti mili. hampir 1 cm kan? Hampir 1 cm. Setiap tahun. Nah, kalau setiap tahun sekitar segitu, artinya kita kalikan dengan tahun 2018 tadi akan banyak sebenarnya tuh. Mungkin sudah 30-an cm kita sudah kan? Nah, ini baru di permukaan air laut. Nah, belum lagi kita bicara persoalan satu yang mungkin juga dulu kita tidak terunggah sebenarnya mengenai penurunan tanah. Karena kita beranggapan dulu Banjarmasin ini kan
karena dia sumber air dia tidak mengambil air tanah untuk air minum segala macam. Jadi kita memperkirakan penurunan itu hampir tidak ada. Nah, tapi ternyata berdasarkan misalnya salah satunya dari kalau tidak salah dari UGM, dari IPB itu mempelajari bahwa akibat kita ini kan urukan dasarnya kan rawa nih. Lalu kita jadikan urukan, berubah itu tadi itu berpengaruh terhadap lahan rawa ini tadi. Berubahlah dia, menurunlah dia dan diprediksikan kisaran itu setiap tahun 3 cm minimal. Bahkan ada yang menyampaikan 5 sampai 10. Nah, jadi kalau kita mengacu ke posisi 3 cm saja, maka bayangkan kota Banjarmasin untuk di era 2050 atau kita berandainya bicaranya nanti di era 2045 karena kan visi kota Banjarmasin itu kan 2025 sampai 2045. Nah, kalau kita bicara di 2045 atau kita anggap paling gampang di 2050 kemudian 2100 itu adalah potret Banjarmasin pada saat dia berada, kalau tadi kita kalikan tuh kebetulan kita pernah mengalikan Pak Akbar, menjumlahkan semua. Nah, ternyata posisi Banjarmasin penggabungan antara permukaan air laut dan kemudian penurunan tanah rawa itu. Jadi posisi Banjarmasin pada saat di usianya di 2050 nanti dia berada sekitar 60 sampai 30 cm di bawah permukaan air laut. Di 2100 posisi Banjarmasin itu kisaran 2 meter 10 sampai 2 meter 60-an di bawah permukaan air laut. Itu kalau kisarannya kita anggap stabil untuk kenaikan muka air laut sekitar 0,4 tadi. Kemudian dari penurunan tanah sekitar 3 cm. Nah, bayangkan kalau penurunan tanah itu sekitar misalnya sampai 10 cm. Ini kita belum lagi memasukkan faktor ini Pak Akbar. Faktor mengenai pendangkalan sungai dan juga penyempitan sungai. Nah, artinya Banjarmasin kalau gambaran kita pada saat usianya di 2050 itu dalam kondisi yang sangat membahayakan. Artinya semua infrastruktur di Banjarmasin itu akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam mereka misalnya menentukan ketinggian muka bangunan misalnya. Kita membangun infrastruktur, bangun gedung, lantai dasarnya itu kan kita tidak bisa lagi misalnya berpatokan hanya seperti yang ada saat ini. Mungkin kita nanti pada saat itu sudah sampai 1,5 meter sampai 2 meter dari di atas permukaan air sungai pada saat pasang yang ada saat ini. Nah, jadi dengan dasar itulah hari ini kita membicarakan mengenai itu, kemudian kita kaitkan dengan persoalan tadi apa yang menjadi visi dan misi para calon wali kota kandidat yang ada ini. Karena kan kandidat yang ada ini memang ada membicarakan persoalan lingkungan, mungkin persoalan berkesinambungan mereka bilang, kan berkelanjutan itu ada memang disentuh kan, hampir semua calon menyentuh itu. Tapi mereka hanya menyentuh persoalan bagaimana misalnya membangun yang berkelanjutan, kemudian bangun infrastruktur artinya tahun ini, tahun berikutnya, tapi tidak memikirkan bahwa dalam infrastruktur itu ada unsur penting, yakni persoalan lingkungan itu tadi, persoalan yang menjadi persoalan dunia. Nah, itulah kita coba hari ini berbicara mengenai itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi masukan bagi para tim yang terkait dengan ahlinya dari mereka para kandidat ini. Kalau kandidat itu kurang begitu misalnya ngeh dengan persoalan ini. Nah, mungkin seperti itu. Pertama kita ke Prof. Hadin dulu yang berpengalaman mengenai apa sih sebenarnya lahan rawa. Nah, karena beliau ini kan sangat paham bahwa lahan rawa itu salah satunya yang beliau dulu pernah sampaikan, kegagalan bangunan yang runtuh itu tidak lepas daripada perubahan rawa. Nah, jadi itu mungkin. Nah, ini Prof. Hadin. Jadi kan jadi sumber daya alam kan semakin menipis ya. Suatu saat habis karena non renewable. Seperti tambang kan non renewable tidak bisa diperbarui lah, dibarui. Yang tersisa di Kalsel lah, ini Kalsel. Yang tersisa di Kalsel ini adalah lahan basah. Ya. Lahan basah itu sekitar 33% dari luasan Kalsel. Dan di daerah itulah tempat
aktivitas ekonomi penduduk Kalsel, asli ya. penduduk asli Kalsel bergerak. Nah ini harus dijaga. Nah salah satu penyumbang di lahan basah itu yang terjadi perubahan iklim tuh adalah lahan gambut. Lahan gambut ya. Lahan gambut sekitar berapa? 600-an hektar lah di Kalsel. Tapi 60% rusak. Berarti termasuk di Banjarmasin. Sebagian Banjarmasin kan. Banjarmasin. Nah, yang terbesar di anu nih. Di Batu Kuala. Nah, jadi kan waktu banjir besar tahun 2001 kemarin. nah, ketika ada pernyataan dari Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, banjir itu karena cuaca ekstrim katanya. Ya. Nah, Itu viral kemarin. nah itu kan itu namanya menyalahkan Tuhan. Padahal di Al-Quran sedang mengatakan apa yang terjadi di alam ini karena tangan manusia. Jadi cuaca ekstrim itu akibat perubahan iklim. Nah, itu karena salah satu penyumbang itu adalah rusaknya lahan gambut. Dalam catatan sejarah pertama kali rusak bahkan dialihfungsikan dalam catatan sejarah itu adalah yang digambut itu di Indonesia. Paling pertama kali. Iya, pertama kali. Sebelum hutan segala macam itu yang rusak. Ya, jadi yang rusak dalam catatan sejarah gambut, lahan gambut yang rusak dalam catatan sejarah itu terjadi di gambut itu. Di gambut itu. Iya, di gambut yang kasus itu kemarin kan? Oh, yang runtuh. Bukan daerah gambut itu lah. Hanyara berarti sih. Nah, semestinya kan Banjar. kalau kita baca PP gambut itu, menurut PP gambut itu bisa dibedakan dua. Ada yang lindung, ada yang budidaya. Lindung itu karena mencapai 5 meter kedalaman. Ya. Rongganya kan. Nah, jadi saya menduga yang kasus yang runtuh itu masuk yang 5. Nah, jadi karena rusak kan, maka terjadi pengerasan. Iya. Nah, cuma tidak permanen kan pengerasan di Nah, padahal sisi lain kayu galam itu dia sangat butuh basah. Nah, itu terjadi runtuh tuh karena setelah banjir besar. Iya, banjir besar. Nah, banjir besar itu kan memasuki itu. Ya. Memasuki. Lalu agak lapuk. Nah, itu lalu kasus itu kan. Kalau Banjarmasin gimana Pak Prof? Banjarmasin ini kan lahannya kan hampir 50% yang dulunya asalnya rawa dan gambut juga kan sebagian itu sudah berubah karena diuruk untuk pembangunan. Nah, itu kalau ini lain lagi lah. Kalau Banjarmasin itu kan sejak dulu memang dalam catatan sejarah Banjarmasin itu kan di bawah permukaan laut. Ya, di bawah permukaan. Jadi kalau ada aktivitas di darat itu karena diuruk. Ya. Jadi posisi aslinya di bawah permukaan laut. Ya, di bawah permukaan laut. Apalagi pada pasang yang terdalam lah. Masih calap jadi kita kan. Nah, calap itu sebetulnya soal biasa karena memang kita membangun kota ini di bawah permukaan laut. Karena itu pada zaman Belanda kan kita kan memiliki sungai. Sungainya 120-an waktu itu. Ya, waktu dulu. Sekarang kan 70-an nih. Sampai 60 berapa? Itu ya. Karena sekarang ini sungai yang kecil-kecil semeter masuk sungai. Bayangkan yang 120-an aja masih memerlukan dia kanalisasi. Ada 2 kanal besar lah, kiri kanan ayah nih sampai ke ini. Veteran termasuk kanal kan? Veteran masuk kanal. Bahkan masih dilayani. Nah, bayangkan itu artinya dalam hitungan orang Belanda lah bahwa daya tampung sungai pada saat terdalam tidak mampu kan? Itu pada saat jumlahnya 120. Kalau sekarang turun, nah lalu ini kan rejim air itu kan pasti mencari yang terendah. Ketika dia diangkat naik mencari daerah rendah. Nah, habislah semua daerah. Nah, jadi yang harusnya kan dikaji sejarah. Jadi kalau karena itu ketika terjadi perubahan iklim, itu tata ruang dirubah. Disesuaikan. Karena akan terjadi perubahan
lu kasih yang tadinya Dari dia kering menjadi rendam. Nah, saya juga ini mungkin bisa dibantu nih oleh Akbar. Saya heran, mungkin karena ada keuntungan lah. Ya. Kenapa terlalu gencar membuat ini apa drainase, drainasi kota padahal, dibandingkan sungai? Padahal kita kan perlu drainase karena kan salah satu fungsi utama sungai kita itu drainase. Iya, Nah, tata kelola airnya kan iya, gitu. kan ada kalau ini kan pasti Surut kan dia tekanannya dia dari mana tekanannya. Nah ini jadi tapi itu mungkin sekarang pakai beton semua loh. makanya mungkin ada hitungan untung rugi. Nah itu kita ini sekarang artinya kalau menurut Prof Hadin tadi bahwa memang visi dalam membangun kota Banjarmasin ke depan itu harus ada perubahan arahnya karena terkait dengan persoalan lingkungan tadi. Ini ke Pak Akbar. Nah Pak Akbar nih bagaimana kabar debat kemarin sebelum kita kayak gini bisa sekilas diceritain nih kan? Karena kan banyak yang berkomentar nih mengenai debat sebenarnya ini kan. Jadi salah satu topik debat kemarin itu kan soal lingkungan ya. Iya. Nah jadi memang paslon-paslon kita itu punya komitmen terkait dengan lingkungan. Cuma masih ada kekurangannya saya lihat. Visinya itu terlalu tinggi ya. Artinya belum membumi. Belum melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi Banjarmasin secara utuh yang diperlukan itu apa? Itu yang tidak muncul. Nah, kebutuhan Banjarmasin itu sebenarnya apa? Iya, jadi seolah-olah hanya melihat di tempat lain lalu kemudian diduplikasi ke sini. Sebenarnya tidak demikian. Karena setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Itu yang harus dipahami mereka dulu. Nah, memang ini kan bagian daripada kampanye juga mungkin ya. Bahwa mereka harus memperlihatkan yang mudah dipahami masyarakat. Iya. Kemudian janji-janji yang kemudian menarik untuk diperhatikan oleh masyarakat. Nah, tapi harapan kita nantinya semua paslon siapapun yang terpilih itu membuka lagi lah tadi soal sejarah. Bagaimana sebenarnya kota Banjarmasin ini dulunya gitu kan. Karena itu adalah pelajaran yang paling berharga. Di mana kelemahan kita itu akan kelihatan nanti di sana. Nah, menarik tadi jadi terkait dengan diri Banjarmasin itu harus diketahui dulu. Harus diketahui. Makanya hari ini saya lihat kemarin debat itu masih tidak konkret sebenarnya. Masih meraba-raba dia. Meraba-raba. Sangat sulit saya kira diimplementasikan terkait dengan lingkungan. Dan juga persoalannya itu masih pada persoalan-persoalan yang normatif ya. Tidak menyentuh pada substansinya. Jadi contohnya misalkan kemarin diskusi tentang sampah ya. Ide yang muncul dari paslon-paslon itu baru sampai bagaimana sampah itu diangkut, dikumpulkan. Masih ke era lama lah. Masih itu padahal sekarang itu sudah eranya berubah, sangat berubah begitu bahwa daya sebenarnya sampah itu kan. Iya, itu satu bahwa memang sampah ini kalau kita sistemnya masih kumpul angkut, maka itu akan terakumulasi terus-menerus, akan terus meningkat jumlahnya. Ya kan? Nah, persoalannya kan hari ini Banjarmasin satu harinya 450 ton sampai 500 ton pada event-event tertentu gitu kan. Kemana membuangnya itu kan? Basiri kan kalau menurut kajian itu sudah tinggal beberapa tahun saja lagi masa usianya kan. Dan kita lihat kemarin berita terbaru sekarang sudah diperlebar lagi tuh dengan proyek berapa miliar gitu kan. Oh, yang pembebasan lahan pembebasan lahan baru itu kan. Yang termasuk menarik lah pembebasannya lahannya itu kemarin. Iya, jadi persoalan sampah masih selalu diselesaikan terkait infrastruktur, bukan pada aspek yang substansinya. Bagaimana kemudian masyarakat kita itu sadar. Tata kelolanya ya. Nah, manajemen tata kelolanya. Nah, ini sebenarnya itu yang harus. Memang itu agak sulit. Saya akui bahwa itu sulit, tapi itu yang harus dipilih pada kondisi hari ini, gitu kan. Nah, ini belum muncul pada saat debat. Nah, kita harapkan nanti siapapun yang terpilih harus ada perlakuan khusus terhadap itu. Terkait itu, ya kan? Jangan sampai seperti Jogja dulu kan pernah kasus kan? Iya. Nah, kan Jogja, Bandung hari ini kan jadi problem besar soal sampah. Karena kapasitas tempat pembuangannya, tempat pemrosesan akhir TPA itu sudah penuh, kan? Dia bingung mau kemana. Nah, ini kita berharap angka 450, 500 itu tidak terus naik. Ya kan? Kalau di luar kan Pak Akbar
sampah itu kan sudah bisa menjadi produk jalan untuk jalan. Iya, jalan ada paving besar. apa namanya Pengolahan ininya. penggunaan kemudian pengolahan Iya. sampah itu Reuse. reuse, Jadi kan kemudian mestinya memang harus pikiran itu kan kita ke sana, bukan Iya. lagi persoalan ini lagi. nah itu tata kelolanya harus dimulai dari sumbernya. Iya. Sumbernya dari mana? Dari rumah kita masing-masing. Heeh. Jadi begini, contoh Ini di kita negara sampah maju. nih jadinya ya. Itu sampah dulu karena yang kemarin dibahas tuh yang di debat sampah. bisa Ya kan? 2 seri kita berbicara. Jadi bagaimana kemudian sampah itu sudah meringankan ketika diolah, Iya. dikelola oleh pemerintah. Nah itu harus diatur kebijakan. Oke, kita pindah ke perubahan iklim dulu ya. Sampah kita khusus nih kan. Sesi khusus minggu depan kita bicara Iya. sampah. Itu satu episode bisa. Nah, Nah, kita nih bicara yang paling kemarin kan kita diminta menulis mengenai yang ada kiamat ekologis di Banjarmasin. Ah. Nah, kita bicara itu dulu karena itu Iya. masalah besar nih. Oke, tadi terkait kita kan sebenarnya kota sungai ya. Kota Iya. sungai. Tadi sudah dibahas bahwa sungai kita ini 100 berapa tadi Prof. Ade? terus mengendap, 120. ya kan? Terus mengendap, kemudian Iya. ada yang hilang, Hilang. ada yang menyempit, Menyempit. dan itu kemudian menghilangkan volume air, Penampung daya ya, tampung. volume air yang dia mampu tampung Nah. tadi itu berubah kan? Banyak udah. Nah, terkait dengan persoalan perubahan iklim, Ya. ada naiknya Air permukaan laut. air laut, nah tentu Banjarmasin akan tenggelam. Iya. Nah, Ngeri-ngeri. iya kan, tentu. Ngeri-ngeri sedap. Bisa kita simpulkan demikian, karena memang daya tampung airnya Iya. sudah berkurang. Memang kalau berdasarkan kajian ilmiahnya, Banjarmasin pasti tenggelam. Pasti, karena memang sudah di bawah permukaan Iya. air laut. Nah, ini tadi persoalan drainase dan sungai, mana yang harus didahulukan, gitu kan? iya. Memang benar, kita harus merehabilitasi sungai kita. Iya. Nah, ini juga nih persoalan di Banjarmasin hari ini, Iya. persoalan merehabilitasi sungai itu tidak terjadi karena anggarannya tidak ada. Dan fokusnya bukan ke sungainya, ke bantaran sungai. Nah, kan, ke bantaran seperti itu. sungai. Padahal itulah menjadi PR utamanya, kan? Itu. Dan brandingnya hebatnya Pak Akbar, walaupun yang ditata bantaran sungai, ceritanya mereka Menata sungai. menata sungai. Nah, jadi kan sebenarnya persoalannya sederhana di Banjarmasin ini Iya, kan. iya. Kalau lingkungan kita ingin baik, kita kembali ke sungai. Iya. Sungai kita apakan? Kita keruk. Artinya Kan? sama dengan Kita hidupkan lagi. Kita kembali ke sejarah kan? Ya. itu. Nah, sistem drainase akan efektif jika sistem sungai kita bagus. Iya. Kan itu. Betul. Nah, makanya tadi persoalannya kan kompleks nih ya. Iya. Mana yang lebih dulu kan? Pernah kejadian Iya, kami, iya. kami sama aneh. Oh iya. Jadi waktu yang besar, banjir besar, Iya, masa lalu. kita kan kalau mau mengalirkan air, anu nih, Bingung. ada air yang di anu nih. Yang dari Banjir. Palnam, Palnam. Yang nanti jalan. Nah, yang di jalan, yang di jalan, iya, iya. Mau mengalirkan ke sungai. Seberang. Nah. Waktu kami cek ke sungai, Hah? permukaan air sungai lebih tinggi dari anu. Nah, Drainasenya gimana mengalirkan? iya. Nah, makanya kemudian di negara-negara yang berada di di bawah permukaan air laut kan dia sistemnya kanalisasi, Tanggul. kemudian sistem pompa apa, itu. tutup pintu. Dan itu semakin memberatkan Anggaran. kita kan. Nah, makanya ini harus dipahami oleh semua paslon saya Iya. kira ya, bahwa menata Banjarmasin ini tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Perlu anggaran, perlu sumber daya yang luar biasa. Paling tidak programnya harus tepat dulu. Ya, makanya jangan sampai programnya itu Ini adalah jadi bicara program program, yang turun jatuh dari langit. Nah, makanya kita bicara program. Iya. Pak Akbar kan mengikuti, saya kebetulan Iya. nggak sempat nonton kemarin Iya, kan. iya. Prof. Adi nonton nggak debat kemarin? Nah, Nah, kira-kira programnya itu ada nggak menyentuh substansi mengenai persoalan yang kita bicarakan ini? iya belum ada, Belum sama ada sekali sama tidak sekali. ada, tidak ada. Padahal ini kan Nah, masalah krusial nih. Iya, jadi memang ada coba dikait-kaitkan, Ya. misalkan terkait dengan ruang terbuka hijaunya Banjarmasin yang masih rendah. Iya. Tapi tidak ada solutif yang lebih sederhana. Iya. Arahnya selalu ke arah pembebasan lahan. Dan itu kan kembali membebani anggaran kan. Ada Pak Hardin dari sudut Dan- pandangnya apa? nah. Kalau kayak buat drainase tadi Nah. kan beton terus. Ya jadi proyek kan jadinya. Nah itu. Kemudian kita kan juga bingung. Artinya kota Banjarmasin sudah padat sekali. Iya. Ditutupi oleh bangunan-bangunannya. Kalau kita melakukan pembebasan ini luar biasa biayanya. Iya. Dan tidak semua lahan itu mau dibebaskan kan? Tidak semua. Nah, itu harusnya muncul ide out of the box, Iya, keluar iya. dari pemikiran yang lama, kemudian ada sesuatu yang baru. Iya, iya. Itu tidak muncul. Misalkan tidak pernah mencoba memanfaatkan misalkan RTH itu adalah 20 plus 10 itu.
Oke. Kota punya wilayah 20. Ya. Sekarang yang terpenuhi baru 5. Kan utangnya masih 15. Iya, iya. Nah, itu yang mau dijawab. Tapi tidak disentuh bagaimana yang 10 ini kan? Iya. Nah, bagaimana kita kemudian pemimpin kita ke depannya di Banjarmasin itu 10 ini dibuatlah kebijakan. Bagaimana kemudian perusahaan itu menyumbang RTH misalkan. Iya. RTH itu jangan selalu berpikir tanaman itu, vegetasi itu tumbuh dari tanah. Iya. Ah. Bisa tumbuh dari bangunan Ya, kita. Di atas kan? Wah, Nah, itu kan. nah, itu kan sesuatu Terus solusi solusi, ya kan? Out the box itu Nah, satu inovasi nih, itu Pak Akbar, muncul. mumpung masih ingat Iya. kan? Dulu kita pernah Pak Akbar mengusulkan. Ya. Memang itu termasuk out the box sebenarnya. Nah. Kalau kita belajar histori sejarahnya Banjarmasin, Iya. maka sungai itu termasuk ruang publik. Iya, betul. Nah, artinya kalau misalnya sungai dikelola, kalau itu sungai dikelola bisa menjadi Makanya, kekurangan nah itu tadi kan harusnya muncul tuh ide-ide Iya. ginian. Misalnya bagaimana kemudian dulu misalkan sungai-sungai kita tuh banyak bermain, orang- bisa ditumbuhi vegetasi dan Iya, sebagainya kan, ditanami pohon nyiur, pohon rambai, sekalian dia menahan abrasi kan. Iya, Nah itu kan konteks-konteks yang sederhana sebenarnya Iya, dilakukan dan itu menjawab Dan itu persoalan. kan sekali mengerjakan tuh semua problem kan jadi bisa terbantu teratasi kan. Betul. Nah, ini yang saya sayangkan kemarin pada saat debat, memunculkan ide-ide yang di luar sana, dibawa ke sini. Itu yang. Contohnya apa? Contohnya misalkan persoalan tempat sampah yang meluber ke jalan. Iya, iya. Lalu usulnya adalah membuat tempat sampah yang ditanam dengan sistem hidrolik. Kan ini aneh gitu ya. Mungkin di negara lain, di tempat lain itu oke. Itu mungkin melihat di negara lain. Iya betul. Setelah saya cek, oh ini ternyata melihat di London, ya kan. Nah ini tidak efektif saya kira untuk dilanjutkan gitu Nah, kan. kalau dimasukin kita di rawa, masukin ini gimana? Nah makanya kita aja membangun, ya kan, membuat basement aja nggak bisa, harus separuh tetap di permukaan kan. Nah hal-hal demikian kan tidak semua apa yang kita lihat di luar sana itu bisa kita aplikasikan. Harus ada modifikasi. Iya. Nah ini yang saya sayangkan kemarin itu. Jadi seperti idenya itu tadi turun dari langit kemudian mau diletakkan di Banjarmasin. Nah ini kan sayang kan. Nah demikian. Tapi debatnya sampai kapan nih? Ada lagi masih? Nah dua kali udah selesai habis sudah ya? sudah dua kali. Apakah masih ada yang ketiga? Oh, dua kali. Nah, ada satu hal lah. Iya gimana Pak Kor? Jadi pada saat kita yang gencar tahun berapa itu? 21. Masuk sungai. Bukan nama perda sungai. Oh iya benar. Sampai Tahun berapa? panggung keluar segala macam itu kan. Panggung. Nah, itu kan sempat Zaman kita Pak Yudi. ya sempat berhasil membentuk dinas sungai dan drainase. Iya, Wiryanta waktu itu kan. Wiryanta. Jadi ini pengalaman kita berkomunikasi dengan pusat. Iya. Katanya kan menurut informasi Nomenklaturnya nomenklaturnya dihapus. Jadi kan ini pengalaman kawan-kawan. Sebetulnya kalau tidak ada nomenklatur tidak ada nomenklatur. Kalau kita berkomunikasi dengan pusat, ada satu kepentingan urusan kekhasan dan kita berhasil menyajikan data-data itu pasti dikabulkan. Nah, saya kan Kota Banjarmasin ribu sungai kan? Saya khawatir ini setengah hati ini. Karena apa? Karena kemungkinan tidak ada hasilnya ini. Dan lalu menarik terlalu terpecah anggaran segala macam. Ada bukan menarik anggaran orang lain kan. Ya itu tadi kan terpecah anggaran saya di satu dinas kan. Karena masing-masing minta jatah kan masing-masing dinas kan. Minta jatah sekian. Sementara kan kemampuan keuangan kita kan tidak mampu untuk mencakup semua kan. Kalau mendasar kita cuma 2,5 triliun ya. Nah, jadi ini perlu pemimpin yang kuat nih. Visioner dan kuat. Nah, kalau ini bisa pokoknya jangan menghitung untung rugi dulu nih kan. Nah, jadi sebetulnya masih bisa dilanjutkan masa depan. Jadi yang mendesak ini sungai. Sungai yang mendesak.